Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini di waktu duha Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia. Semoga langkah kaki kita dibalas oleh Allah dengan ampunan. Satu langkah berikutnya meninggikan derajat kita di sisinya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas iman dan takwa. Dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, cuman meminta satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Itulah yang senantiasa umat Islam meminta kepada Allah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang pertama mendapatkan hidayah. Beliau orang yang dijamin dapat ampunan dan terjaga. Tetapi beliau pun sama seperti kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus. Terkadang jalan kita tadinya lurus suka bengkok. Siapa yang membengkokkan hati kita? Hawa nafsu kita. Tapi semua pun atas kehendak Allah. Pada kesempatan ini, izinkan kita akan menguraikan kajian tematik. Tema yang akan kita bahas adalah Ya Muqallibal Qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ummu Salamah Ummul Mukminin dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa Anda banyak sekali berdoa dengan kalimat Ya Muqallibal Qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kenapa engkau senantiasa sering sekali berdoa ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Ya Ummi Salam, wahai Ummu Salamah, inna qalbi bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam, baina isba'aini min asabi'ir rahman, seperti di antara dua jemarinya Allah. Yuqallibuha haitsu yasha, dan Allah mampu membolak-balikkan kemana hatinya hamba itu, apapun yang Allah kehendaki. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuha haitsu yasha. Faqala Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu hanya di antara genggaman dua jemari Allah, dari jari jemarinya Allah. Yusarrifuha haitsu yasha. Allah mampu memalingkan hati manusia itu ke arah mana yang Allah kehendaki. Kemudian beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, wahai Allah,
Engkaulah zat yang maling-malingkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hatiku hanya di atas ketaatan kepadamu. Jangan sampai berpaling di luar ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Coba bayangkan. Bapak Ibu, di depan kita ada buah. Di tangan saya ada buah. Besar atau kecil ini buah? Kecil sekali enggak, besar sekali enggak, sedang enggak? Saya pegang dengan genggaman 5 jari, kira-kira kalau saya gerak-gerakkan lepas apa enggak? Tidak. Kenapa? Saya genggam dengan kokoh. Karena jeruk ini hanya satu, saya mau genggam dengan kokoh. Bisa nggak saya cuma genggam dengan 2 jari? Saya bolak-balikan, jatuh enggak? Insya Allah enggak. Karena apa? Saya jepit dengan kuat. Kalau sudah 2 jeruk, mampukah saya dengan 2 jari? Nggak bisa. Kalau benda ini makin kecil, sebut saja sebuah biji kedelai. 1 biji saya genggam dengan 2 jari. Kokoh atau kokoh sekali? Apakah saya harus genggam dengan tangan? Nggak perlu. 2 jari cukup. Kalau 2 kedelai? Kalau 10 kedelai? Kalau 100 kedelai? Makin banyak? Berapa jumlah manusia? Bermiliar-miliar. Berarti berapa kodnya manusia? Sebanyak manusia itu pula. Digenggam oleh Allah dengan 2 jemari Allah. Hadis ini termasuk kalimatnya kata-kata isba'aini min asabi'ir rahman, 2 jari dari jemari Allah. Ini adalah mutasyabihat, gak perlu kita cermat. Emang Allah punya jari, kayak apa jarinya? Yakini ada jemarinya Allah. Kayak apa jarinya, gak usah dipikirin. Allah zat yang maha agung yang tidak bisa disetarakan dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak disetarakan. Yang jelas dalilnya adalah digenggam dengan 2 jemarinya Allah dari seluruh jari jemari Allah. Ada berapa? Allahu a'lam. Lagi-lagi kita nggak perlu tahu. Karena Allah yadun, punya tangan, wajhun, punya wajah, dan seterusnya. Dalam hal seperti ini, kita bukan untuk memikirkan bagaimana zatnya Allah, tapi bagaimana kekuasaan Allah. Bayangkan, makhluk yang namanya manusia bermiliar-miliar, qalbnya, hatinya digenggam oleh Allah hanya dengan 2 jemari. Bagi Allah memegang bermiliar-miliar manusia, kaqalbin wahidin, sama hanya seperti memegang 1. Saya 1 dengan 2 jeruk tadi beda enggak? 2 sudah enggak mampu, harus begini. Bagi Allah menggenggam dengan 2 jemari Allah, hati manusia bermiliar-miliar sama dengan mudahnya menggenggam 1. Berarti semua manusia berada di dalam genggaman. Maka terkadang Rasul kalau bersumpah bagaimana? Ya la wa muqallibal qulub. Tidak, demi yang membolak-balikkan hati. Kadang-kadang walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya. Berarti Allah senantiasa menggenggam kita. Berpalingnya hati kita kepada ketaatan karena Allah. Berpalingnya hati kita kepada kesesatan karena Allah. Sesat atau taat itu semata-mata karena Allah. Tapi apakah kita boleh menyalahkan Allah ketika ada orang sesat? Mari kita buka surat 6, surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah,
Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Allah akan bukakan dadanya. Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah jadikan dadanya itu, hatinya itu sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan seperti orang yang sedang naik berjalan menuju ke atas. Maka demikianlah Allah akan timpakan rizq, Allah timpakan kehinaan, Allah timpakan siksaan, Allah timpakan bertubi-tubi siksaan. Atas siapa? Alalladzina la yu'minun. Atas orang-orang yang mereka tidak beriman. Betapa banyak umat mengaku iman, tapi sesungguhnya belum beriman. Maka kalau imannya belum sebenar-benarnya sepenuh hati, sulit menerima Islam. Tadi dikatakan, famay yurid ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki Allah memberikan hidayah kepadanya, yaj'al, Allah jadikan, yasrah, Allah bukakan, sadrahu, dadanya, dibuka lebar-lebar, hatinya mau menerima Islam dengan ringan. Apa? Bapak Ibu sudah terbiasa datang ke kajian. Itu melangkah ke kajian ringan apa enggak? Insya Allah. Maaf, yang nggak pernah biasa kajian disuruh datang ke kajian gimana? Luar biasa. Luar biasa. Mungkin undangan dari bulan lalu. Pada saat hari hanya ada aja alasannya. Coba di saat dia ditawarkan untuk urusan dunia yang menyenangkan, mana yang dikalahkan? Ngajinya atau dunianya? Kenapa? Dadanya sesak. Dadanya sempit. Hatinya sesak. Allah gambarkan seperti apa tadi? Sedang berjalan menuju ke atas. Bayangkan jalan melalui tangga saja, saya yakin 10 lantai udah ngos-ngosan gak kuat. Ini ke langit menandakan orang yang hatinya ditutup oleh Allah, lalu mereka tidak diberi hidayah oleh Allah, berat untuk menerima ajaran Islam. Bapak-bapak, khususnya laki-laki, meskipun tidur jam 1 malam karena habis bepergian, qadarullah sekarang subuh sudah jam 5 kurang 20. Baru tidur kira-kira misal 3 jam misal. Itu belum nyenyak loh, tidur 3 jam bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang cukup 3 jam. Tapi bagi sebagian orang belum, masih kurang. Kira-kira saat dibangunkan mendengar azan, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, untuk melek berat atau berat sekali? Cuman ngangkat kelopak mata berapa gram. Tapi ratusan kilogram barbel terangkat. Siapa yang bisa mengangkat itu? Lapangnya hati. Siapa yang tidak bisa mengangkat itu? Sempitnya hati. Maka ketika seorang hatinya lapang, diatur Allah ringan, diperintah Islam ringan, karena sadar konsekuensi dia mengaku kalimat syahadat, berarti dia konsekuensinya beriman. Maka di mana letaknya iman itu? Di lisan atau di hati? Surat 49 Surat Al-Hujurat ayat 14. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah, di perkampungan orang-orang Arab Badui di Madinah, sudah mau menerima dakwah Rasulullah SAW, mau menerima Islam, dan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mengajak saudaranya, familinya memeluk Islam, lalu dia pun sholat, dia pun tunaikan zakat, lalu mereka bangga dengan Islamnya, datang berduyun-duyun menemui Rasulullah. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Rasul diam, tidak mampu menjawab. Karena iman bukan kita yang menilai. Iman adalah yang menilai. Pengakuan iman belum cukup. Maka Allah turunkan ayatnya. Qul, Muhammad katakan. Yakni kepada orang-orang Arab Badui tadi. Lam tu'minu, kalian belum beriman.
Maka jangan kalian katakan kami beriman. Jangan. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkanlah kami telah Islam. Kami telah tunduk. Kami telah patuh menerima agama Islam. Kami tunduk untuk sholat, untuk ibadah, menjalankan Islam. Afwan. Berarti orang yang sudah Islam, sudah sholat, sudah menjalankan rukun Islam, boleh jadi belum beriman. Menurut ayat ini, ya. Kenapa Allah tidak boleh mengatakan mereka itu telah beriman? Karena Allah tahu hati-hati mereka dengan belum sebenarnya beriman. Maka dikatakan, walamma yadkhulil imani fi qulubihim, fi qulubikum. Sebab apa? Imanmu itu belum masuk ke dalam dadamu, hatimu. Kamu belum beriman. Rasul nggak bisa jawab. Kenapa? Rasul nggak tahu isi hati. Tapi Allah, wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Apa yang ada di dalam qalb kita. Maka mereka dikatakan, lam tu'minu. Kalian jangan katakan telah beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi ucapkan kami telah Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Imanmu sesungguhnya belum masuk ke dalam hatimu. Maka di mana letaknya iman? Maka suatu ketika Rasul menasihati para sahabat, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yakzibu, tidak boleh mendustai. La yankiru, tidak boleh mengkhianati. Tidak boleh berlaku kata. La yadlimu, tidak boleh mendolimi. Maka Rasulullah setelah memberi nasihat itu mengatakan begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwamu di sini, di sini, di sini. Menuju kemana? Berarti takwa di mana letaknya? Hati. Sebagaimana yang Allah firmankan, hati. Jika belum masuk ke dalam hati, berarti maaf, imannya belum sempurna. Maka iman itu keyakinan yang terikat di dalam hati seorang hamba. Bahwa dirinya telah mengucapkan syahadat, maka apa yang dijalankan semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah. Itulah hati kita. Yang apa? Yang setiap hari bolak-balik berpaling. Kadang-kadang taat di sore hari, malam hari kumat. Taat di malam hari, besok hari kumat. Kadang berpaling, kadang berpaling. Bukankah seperti itu hati kita? Maka rusaknya amal kita tergantung isi hati kita. Baiknya amal kita tergantung, maka mana yang dilihat oleh Allah? Fisik kita, jasad kita, wajah kita, harta kita, atau amal dan hati? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Dalam lafaz lain menggunakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat suara, wajah, penampilan muka. Ajsam, tubuh. Allah nggak lihat itu. Keren kayak apa, mulus kayak apa, cantik, cakep, keren, hebat. Tidak dilihat Allah. Wala amwalukum. Allah nggak lihat harta. Kedudukan, kekayaan, pangkat, jabatan, harta yang dimiliki. Allah tidak lihat itu. Lalu apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dinilai Allah adalah hatimu dan amalmu. Di saat beramal, hatimu ikhlas enggak? Ketika sudah mengerjakan, tetap ikhlas atau tidak? Kalau itu yang dilakukan, maka insya Allah semoga kita berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang tunduk, hati yang bersih. Dan inilah doa Nabiullah Ibrahim yang seyogianya kita pun ikut berdoa. Silakan lihat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rangkaiannya di surat Asy-Syu'ara. Surat 26 dari ayat 83 sampai 85,
Ayat 86-nya kita nggak perlu baca, doanya boleh. Atau kalau kita mau baca, ganti subjeknya. Boleh objeknya tapi subjeknya dihilangkan. Kemudian tambahkan lagi doa 97 sampai 98. 87 sampai 88, 89. Lihat doanya. Surat Asy-Syu'ara surat 26, ayat 83 sampai 85, diteruskan sampai 89. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku hikmah. Hikmah tentang ilmu agama, ilmu ad-din, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Itu adalah ilmu agama kita. Wa alhiqni bis-shalihin, masukkan aku wahai Allah agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku agar termasuk orang-orang yang menjadi buah tutur kata yang baik untuk umat-umat yang akan datang. Waj'al li min warathati jannatin na'im, jadikan aku ya Allah agar termasuk orang-orang yang mewarisi, mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang tidak ingin dapat warisan surga? Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Kemudian di ayat yang 86 doanya jangan diteruskan. Cukup waghfirli abi. Atau tambahkan waghfirli abi wa ummi. Jangan ditambah berikutnya. Innahu kana minal. Jangan. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya dolim apa enggak? Sesat, penyembah berhala, pembuat berhala, pelaku kesyirikan. Kalau bapak kita, insya Allah kita doakan kok supaya dapat ampunan. Bapakku sesat, enggak boleh. Jadi kalau mau berdoa di ini, tinggalkan ayat 86-nya. Atau kalau mau tetap berdoa, robah. Waghfirli abi wa ummi, boleh. Waghfirli abi, boleh. Karena kita lagi nggak baca Quran, tapi sedang berdoa. Tapi kalau lagi baca Quran, kita bukan sedang berdoa, sedang membaca tilawah, bahwa mengenang ini doanya Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian ayat yang ke-87 sampai 89. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari ketika nanti manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari ketika kita dibangkitkan, hari di mana manfaat harta tidak ada gunanya. Sehebat apapun dulu di dunia, dunia itu hanya sementara dan kekayaan tidak dibawa. Gak pernah ada gunanya nanti di sana. Wala banun, tidak pula ada gunanya anak-anak. Laki-laki yang keren, yang hebat, tidak ada lagi gunanya nanti di akhirat. Illa man atallah biqalbin, kecuali orang-orang yang menemui Allah dengan hati yang bersih. Maka bagaimana cara bersihnya hati? Bersihkan dari kesyirikan, bersihkan dari kekufuran, taati Allah murni. Insya Allah atallah biqalbin salim, Anda akan berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, apa syaratnya? Di surat 18 ayat 110, ayat terakhir. Surat 18, surat Al-Kahfi, ayat terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, Muhammad, katakan kepada umat, Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku dengan kalian sama. Aku manusia biasa, kamu juga manusia biasa. Betul nggak? Secara makhluk kita dengan Rasul sama? Rasul makan, Rasul minum, Rasul istirahat, Rasul capek, Rasul luka, Rasul kena pedang juga luka, berdarah. Seperti itulah Rasul. Rasul telah, Rasul tidur, Rasul puasa, Rasul ibadah, Rasul berbuka. Seperti itulah, cuman jangan ditanya kualitas ibadahnya beliau. Gimana yang membedakan kita dengan Rasul? Yuha ilai. Rasul itu dapat wahyu, mendapatkan risalah dari Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah.
disampaikanlah kepada kita semuanya. Apa isi wahyu Allah yang paling utama? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian semua hanyalah satu, Allah yang ahad. Lalu siapa yang ingin ketemu Allah, apa yang harus dilakukan? Maka dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, hendaklah mereka semua beramal dengan amal yang saleh, fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka di dalam ibadahnya di dunia ini, beramal soleh di dunia ini, jangan menyekutukan segala sesuatu pun dengan Allah. Mau disekutukan dengan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, atau dengan ilah-ilah yang lain, tinggalkan. Maka kalau kamu murni ibadahmu hanya kepada Allah, itulah yang disebut qalbun salim. Insya Allah orang itu ketemu Allah dengan hati bersih, lalu dia ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yarju liqa'a rabbih yarjullahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai, menghendaki dengan cinta dan kasih sayang bahwa dirinya ingin berjumpa dengan Allah, cinta kepada Allah dan ingin rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu ingin berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'a rabbih karihallahu liqa'ah. Sebaliknya, siapa yang benci berjumpa dengan Rabb-nya, Allah benci berjumpa dengannya. Kira-kira siapa yang rindu bertemu dengan Allah? Orang yang punya amal soleh, orang yang punya iman, orang yang berbuat baik, yang hatinya dijaga. Insya Allah dia rindu ketemu Allah, Allah akan menemuinya dengan kasih sayangnya. Tapi siapa yang benci ketemu Allah, siapa mereka? Orang-orang yang rusak akidahnya, orang-orang lisan mengucapkan syahadat tapi dirusak syahadatnya, maka orang itu sesungguhnya benci ketemu Allah. Maka mereka yang seperti itu ketika mau dicabut nyawanya, setuju atau enggak? Enggak. Tapi bagi orang yang beriman, mau dicabut nyawanya, setuju atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu suatu saat nanti, kapanpun tiba-tiba dicabut, setuju enggak? Alhamdulillah, semoga. Tapi bekali dulu dengan qalbun salim. Dan apa? Itu hanya orang yang bisa menerima ketetapan Allah apapun. Sekarang saya tanya apa? Bapak Ibu di saat menerima kenikmatan dari Allah, lapang rizki, lapang segalanya, kedudukan lapang, semua diberikan nikmat. Hati ikut lapang enggak? Sekarang diuji dengan susah. Diambil harta, kena musibah, kena sakit, kena bertubi-tubi kesusahan. Hati lapang atau sempit? Seorang mukmin sejati tetap lapang dalam keadaan apapun. Pasti dicabut nyawanya dia lapang dan rindu ketemu Allah. Harus seperti itu. Kenapa? Musibah itu yang ngatur kita atau Allah? Bukankah Allah timpakan musibah sesungguhnya supaya Allah berikan hidayah ke dalam hati kita? Surat 64, surat At-Taghabun, ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa kita sekecil apapun sampai sebesar apapun, tidak mungkin terjadi kecuali itu atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang ditimpa musibah, buruk seburuk apapun, dia tetap iman kepada Allah. Dikasih apa oleh Allah? Petunjuk
hidayah. Kemana? Qalba, qalbnya, hatinya. Diberi petunjuk oleh Allah. Maka orang yang diberi petunjuk oleh Allah tadi gimana dadanya? Lapang. Hatinya lapang menerima Islam. Apapun ketetapan Islam, baik buruk bagi kita, kita nggak bisa milih. Ini ketetapan, subhanallah, orang yang seperti ini luar biasa. Berat, betul, tapi wajib kita berjuang ke arah sana. Sebab apa? Balasannya surga, bahkan sebelum masuk surga, di dunia ketika mau dicabut nyawanya, dia rindu untuk ketemu Allah. Gak pakai menunda, sekarang saatnya sekarang. Siapnya luar biasa. Surat 16, surat An-Nahl. Ayat 30 sampai ayat 32. Wa qila lilladzina taqaw, ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ditanya. Madza anzala rabbukum? Apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepadamu? Maksudnya, hai orang bertakwa, kamu dapat apa? Kadang dapat nikmat, kadang dapat susah. Kadang dapat kaya, kadang dapat miskin. Kadang banyak, kadang sedikit. Kadang sehat, kadang sakit. Tadi, kalau kita nikmat, siap apa enggak? Lapang enggak dadanya? Giliran tadi susah, lapang enggak? Nah, nanti dilihat, Allah yang akan menilai hati kita. Orang takwa itu kalau ditanya, dapat apa kamu dari Allah? Apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Coba, jawabannya berapa? 1. Qalu khairan. Semua yang Allah timpakan kepadaku adalah Rasul. Kalau lu mengunjungi orang sakit, sahabat sakit, gimana beliau berkata? Gimana beliau bersabda? Sebelum mendoakan, begitu ketemu, la ba's, tahurun insyaallah. Gak apa-apa sakitmu, insyaallah menjadi penggugur dosa-dosa. Coba Bapak Ibu lagi sakit keras, didatangi seperti itu, gak apa-apa sakit Bapak dan Ibu, gak apa-apa sakit kerasnya, semoga menjadi penggugur dosa. Bukannya doain, malah nyukurin. Mungkin gak enak kan didengarkan? Rasul seperti itu, la ba's, gak apa-apa. Sakitmu gak apa-apa. Saya sakit sudah 3 bulan belum sembuh-sembuh, gak apa-apa. Insya Allah menjadi penggugur dosa. Saya yakin di mata kita, di telinga kita, kata-kata itu gak familiar. Sebab apa? Ketika kita sakit dikunjungi, pasti kepengennya diapain? Doain sembuh atau doain jangan sembuh? Meskipun akhirnya gak sembuh juga, lumayan udah didoain. Rasulullah cuma mengatakan tahurun insyaallah. Baru Rasul mengatakan apa? Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Orang yang bertakwa ditimpa apapun, jawabannya apa? Khairan, kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Dalam keadaan apapun ditimpakan Allah, baik buruk, hatinya lapang, hatinya tenang, perbuatannya akan terus-menerus baik. Karena sadar, kenikmatan ini titipan, ini ujian yang baik. Mampu gak hatiku tetap taat pada Allah? Keburukan, kesulitan, kesusahan, ini juga ujian yang buruk. Mampu gak tetap berbuat baik kepada Allah? Maka bukan cuma khairan di ucapan, bukti dengan kebaikan dalam amal. Apa janji Allah? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang bertakwa, jika dia di dunia senantiasa berbuat baik, meskipun diuji Allah baik atau buruk, hatinya menerima dengan lapang dada, lalu tetap berbuat baik, apa yang Allah berikan jaminan di situ? Dibalas dengan hasanah, kebaikan yang lebih baik. Tapi bagaimana jika balasan Allah belum dapat di dunia? Hatinya tetap lapang, karena ada janji Allah di ujung ayatnya apa? Waladarul akhiratu khair. Negeri akhirat itu lebih baik. Wala ni'mad darul muttaqin. Sebuah negeri yang penuh kenikmatan, khusus untuk orang yang bertakwa. Apa itu kira-kira? Jannatu Aden, surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang nanti pasti mereka memasukinya. Walahum fiha ma yasha'un,
Dikatakan tadi, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha walahum fiha ma yasha'un. Nanti di dalam surga ditempatkan kekal di dalamnya, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan bagi mereka apapun yang diinginkan diberi. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita lapang di dunia, mungkin kita diuji dengan bertubi-tubi sempit, tapi hati tetap lapang. Dibalas dengan surga. Pengen apa di surga Bapak Ibu? Walahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga mereka dapat apa saja, apapun yang mereka inginkan. Sebagai apa? Kadzalika najzil muttaqin. Itu hanyalah sebagai balasan untuk orang takwa, bukan untuk yang lain. Sekarang perhatikan ayat 32 Bapak Ibu. Bagaimana orang takwa itu diwafatkan oleh Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yakni orang-orang yang mereka akan diwafatkan oleh para malaikat, dicabutnya oleh para malaikat pencabut nyawa dalam keadaan thayyib, baik. Kenapa? Karena amalnya, karena hatinya dalam hidupnya baik. Apa yang diucapkan malaikat? Yaqulu, malaikat mengucapkan, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba lagi tidur-tiduran, tiba-tiba datang malaikat mengucapkan seperti ini, siap atau siap banget? Pakai banget sih. Tapi kalau nggak begini, inilah orang yang yarju liqa Allah. Ahabba yarju liqa Allah, sangat-sangat mencintai dan sangat merindukan untuk menemui Allah. Maka saat kamu dicabut, kamu ketemu Allah, nggak pakai mikir, langsung sekarang. Kenapa? Hatinya bersih, sudah punya bekal. Gimana kalau hatinya kotor? Saya yakin benci ketemu Allah, nggak bakal mau mati. Maka ayat-ayat mengatakan apa? Rabbi, hai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Coba sekiranya kematianku ditunda, jangan sekarang, sebentar aja, kasih waktu sebentar. Mau beramal soleh lah, mau taat lah, mau inilah, kan puluhan, belasan ayat mengucapkan itu. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu kapanpun siap, yang dolim, coba dibuka di surat 6. Surat Al-An'am ayat 93. Agak panjang ayat itu, saya tunjukkan di bagian tengah-tengah ayat. Di bagian tengah-tengah ayat ada kalimat bunyinya begini. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Ada? Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu bisa menyaksikan, melihat ketika orang-orang yang zalim, bukan orang-orang kafir, orang zalim. Orang zalim itu apa agamanya? Islam, bisa-bisa zalim. Allah tidak mengatakan kafir. Menandakan betapa banyak orang ngaku iman tapi perbuatannya, hatinya rusak. Bagaimana saat mau mati? Fi ghamaratil maut, di saat dahsyatnya tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan saat itu para malaikat bukan malak tapi malaikatu basitu aidihi atau aidihim. Jadi berapa malaikatnya di sini? Banyak. Pernah lihat nggak tangannya malaikat segede apa? Gimana kalau dipukuli oleh malaikat? Yang bersangkutan kesakitan luar biasa, tapi yang menyaksikan tidak tahu. Maka ayatnya, walau taro, sekiranya kamu bisa melihat. Kalau kita lihat orang mati digebukin dahsyat kayak gitu, pada ngeri semua, obat semua udah, nggak ada ujian nanti. Allah buatkan ini ghaib, yang merasakan hanya yang bersangkutan, yang masih hidup tidak lihat. Maka ayatnya, jika seandainya kamu bisa melihat, alangkah ngeri. Dipukul. Apa yang dikatakan malaikat? Kalau tadi yang takwa gimana? Salamun alaikum udhulun, selamat sejahtera, kamu nanti masuk surga. Siap langsung kan? Kalau ini
akhriju anfusakum, keluarkan nyawa. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa. Mau apa enggak? Makanya dikubur dulu. Dipaksa, dipukul, dicabut dengan paksa. Boleh jadi berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bisa jadi, wallahu a'lam. Dan bagi Allah mudah. Kita mengatakan lagi koma, dia belum titik. Ya, tapi proses komanya wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui dan yang bersangkutan. Kita nggak boleh mengatakan, matinya tuh susah banget, orang dikebukin pasti dia. Sekian hari, jangan, sok tahu. Wallahu a'lam. Ini hal yang gaib. Kita cuma meyakini ya gaib. Aminu bil gaib. Maka ketika dipukuli malaikat kan, akhriju anfusakum. Kira-kira yang dikabarkan surga atau neraka? Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Hari ini kamu sudah dipastikan, ditetapkan dapat siksa azab neraka yang akan membakar. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Kamu ngaku Islam, kamu syahadat, tapi ngomongmu gak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu senantiasa ada ayat-ayat Allah kamu sombong, kamu ingkari. Maka orang Islam yang mengingkari ayat Allah, meskipun kayak pas suksesnya di dunia, itu orang benci berjumpa dengan Allah. Kapan buktinya? Saat mau mati. Tapi kalau orang beriman, meskipun hidupnya susah kayak apa, sengsara kayak apa, di saat mau mati ingin segera ketemu. Itu yang Rasul katakan, yarju liqa'a rabbi. Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya, berarti bawalah hati kita dalam keadaan qalbun salim. Tapi afwan sekali lagi, bukankah hati kita sering berbolak-balik? Siapa tadi yang membolak-balikan? Berarti afwan Bapak Ibu, awal langkahnya adalah minta keteguhan hati. Jangan tinggalkan dengan doa. Apa di antara doanya tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa lagi? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma hdini wa syaddidni. Doa yang Rasul ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak doa yang kita harusnya mengerti. Kapan kita baca? Di salat kita, di luar salat kita, kapanpun kita lagi berpaling hati kita, segera minta kepada Allah. Sebab tidak ada yang mampu memalingkan hati kita ke dalam taat kecuali Allah. Maka baik buruknya amal kita yang dilakukan tubuh kita itu berdasarkan apa? Ini yang dinilai adalah karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, dalam hadis yang cukup panjang bab tentang zuhud, itu disebutkan begini: innal halal bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, wal haram bayyin, yang haram jelas, wa bainahuma umur mustabiha, di antara halal haram itu di tengah-tengah ada perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana perkara syubhat itu tidak banyak manusia yang tahu. Apa pesan Rasul terhadap yang syubhat? Wa man taqaffi syubhat, barang siapa yang mau meninggalkan yang syubhat, maka dia telah apa? Istabra'a dinihi wa 'irdi, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya karena dia tinggalkan yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat, tapi jika dia terjerumus kepada yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, sesungguhnya dia telah menjatuhkan dirinya kepada yang haram. Di ujung dari hadis itu Rasul mengingatkan, ada inna fil jasadi mudghah, ketahuilah
Di setiap tubuh-tubuh kita manusia itu ada sekepal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila sekepal daging itu baik, maka semua tubuhnya yang dilakukan oleh tubuh amal kita menjadi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, maka semua amal yang dilakukan oleh tubuh menjadi, apakah itu? Ala wahyal qalb. Qalb ada yang mengartikan jantung, ada yang mengartikan hati, tapi yang jelas jantung bukan benda, hati bukan benda. Karena apa? Secara bendawi, manusia dengan binatang sama nggak punya hati? Secara benda, manusia dengan binatang sama nggak punya jantung? Di mana ketidaksamaan binatang dengan manusia? Manusia dikasih afidah, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati nurani. Itulah yang membedakan. Maka kalau manusia kok perbuatannya kayak binatang, berarti hatinya, pendengarannya kayak binatang, gak berfungsi. Gak berfungsi. Maka apapun yang dia lakukan kebaikan, meskipun dia klaim saya ibadah, tapi tidak ikhlas sepenuh hati dan kotor hatinya, tidak mau diatur oleh Allah, meskipun tubuh bergerak, boleh jadi sifat riyaknya, sifat sombongnya, sifat hasadnya, keburukan-keburukan yang ada dalam hati, meskipun tidak terbongkar di hadapan manusia, Allah tahu gak kira-kira? Pasti akan diberitakan oleh Allah semuanya. Dan tidak akan ada manusia yang bisa lolos dari tuntutan Allah. Meskipun di kehidupan dunia gak ketahuan hatinya kayak apa. Tapi kadang-kadang hati itu cerminan dari perbuatan. Afwan, Bapak Ibu pernah lihat gak orang komentar? Atau jangan-jangan pernah komentar? Itu orang hatinya busuk amat ya. Pernah ngomong gitu gak? Apa maksudnya? Sudah dikorek hatinya busuk. Hatinya busuk itu bukannya sirosis. Itu kan penyakit hati secara benda. Penyakit hati yang lebih berat itu yang mana? Qalb. Obatnya apa? Al-Quran. Al-Quran, ilmu agama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman, hikmah, ilmu agama. Maka seorang yang mau mempelajari ilmu agama dan diberikan pengetahuan tentang agama, lalu bisa mengamalkan ilmu agama, itu salah satu ciri hamba yang disayang Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillah bi'abdihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan seorang hamba, hamba itu difaqihkan dalam urusan agama. Ilmu agamanya akan dia miliki dan dia mau mencari ilmu agama, dilapangkan hatinya supaya dapat hidayah. Dengan itu hatinya lapang menerima Islam. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah hamba itu akan sukses karena hatinya lapang. Bagaimana caranya tadi? Pelajari amalkan Al-Quran, pelajari, yakini, pahami, yakini, amalkan. Surat Yunus surat 10 ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yakni Al-Quran. Wa shifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa itu? Paling susah diobati itu penyakit apa? Wong kadang-kadang kalau penyakit fisik, orangnya sudah sadar saya kepenyakitan, pasti didatangi itu dokter. Kalau penyakit hati, nggak mau datang ke dokter, didatangi dokter aja, nggak mau kok. Ih, siapa yang sakit? Gua mah nggak sakit. Karena penyakit hati itu hampir tidak dirasakan
oleh yang bersangkutan, kecuali orang yang mau tadabbur Al-Quran. Nanti kalau kamu tadabburi Quran, penyakit hatimu Allah berikan jaminan syifa'ul lima fis sudur, huda wa rahmah lil mu'minin. Nanti jadi petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka orang yang dibuka dadanya menerima Islam karena mau mempelajari Quran, dengan orang yang sempit dadanya karena nggak mau mempelajari Quran, sama atau beda? Sama atau beda? Gak usah ditanya ya sebetulnya ya, pasti beda kan? Surat 39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-22, ada sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini sebetulnya gak perlu ditanya juga, tapi Allah pertanyakan untuk menjadi teguran bagi kita, peringatan bagi kita. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbihi. Maka apakah sama orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah lalu mau menerima Islam, sedang dia telah mendapat cahaya iman di dalam hatinya, nurim min rabbihi, cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang hatinya keras, membatu, nggak mau tadabbur Quran, nggak mau ikut kajian, nggak mau ibadah, sama atau tidak? Ya nggak sama, tapi nggak dikasih jawaban oleh Allah. Kita suruh berpikir, siapa kita? Allah cuma katakan di ujung ayatnya, fawailul lil qasiyati, maka celaka orang-orang yang qasiyati, yang telah membatu, hatinya keras, qulubuhum min dzikrillah, hati mereka keras yang tidak mau mengingat Allah. Baca Quran enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, tapi pengen dapat hidayah. Dapat apa enggak? Karena hatinya keras. Celaka kata Allah. Lalu siapakah mereka itu? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka benar-benar orang yang berada di dalam dhalalah, kesesatan yang nyata. Lalu bagaimana supaya kita tidak sesat? Tadi jalan lurus Al-Quran. Lihat ayat 23-nya. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yahshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Subhanallah. Allah mengatakan apa? Allah itu sebaik-baik yang telah menurunkan perkataan firman Allah. Apa itu? Kitaban, kitab Quran. Mutasyabihan mazaniya, ayat-ayatnya tentang itu sering diulang-ulang dan mutunya sama, serupa, sama ayatnya, serupa ayatnya, tapi diulang-ulang di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain. Untuk apa? Supaya sering ditadabburi oleh hambanya. Maka seorang hamba yang sering tadabbur Quran gimana? Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menjadi bergetar kulit-kulit. Kulit itu kan seluruh lapisan tubuh kita kan? Berarti apa? Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku bergetar. Bergetar karena apa? Yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabbnya. Summa talinu, kemudian menjadi tenang. Juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, tubuh mereka dan hati mereka karena senantiasa mengingat. Jadi tenang kita itu dengan apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul. Zikir yang mana ya? Geleng-geleng begitu? Tidak. Tadabbur, dipahami, dikaji supaya kita mengerti, meyakini, lalu mengamalkan. Maka kalau itu kita lakukan, menjadi apa Quran itu? Petunjuk, penawar, obat. Maka di ujung ayatnya Allah katakan apa? Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah. Allah akan berikan petunjuk itu kepada siapa? Yang kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk? Yang mau mencari, yang hatinya dibuka untuk menerima Islam. Maaf, saya buatkan contoh. Afan ini segera ilustrasi contoh. Di depan kita katakanlah ada di samping saya seorang qari,
ikut lomba MTQ. Apa tuh MTQ? Musabaqah tilawah Quran. Itu yang dilombakan bagusnya suara atau bagusnya pemahaman ayat. Kalau nggak paham gimana? Yang penting namanya juga tilawah kan, memperindah bacaan kan. Boleh, tapi yang jadi masalah, kenapa kok itu yang diutamakan nggak dipahami? Kan rusak jadinya. Tapi kalau diperlombakan untuk meraih sesuatu, lalu dipuji supaya saya dianggap suaranya baik, nanti ria, neraka gimana? Mendingan daripada berisiko, nggak usah ikut, ngapain? Mendingan kita tadabbur. Sekarang saya tanya, maaf tadi sekali lagi. Sebelah saya, juara MTQ, suaranya indah, mendayu-dayu, pokoknya mungkin kata orang empuk banget suaranya. Baca satu ayat, nah ayat ini dibaca. Ayat surat 39 ayat 23. Dibaca empuk mendayu-dayu, tapi kita pendengar belum tahu artinya. Belum dijelaskan. Kira-kira di saat dengar suara bolak-balik diulang ayat itu oleh Pori tadi, merinding nggak tubuh tubuh kita? Getar nggak hati kita? Oh getar, siapa bilang tidak? Bukan bergetar merinding karena suaranya indah. Suaranya bagus banget ya, sampai merinding gue. Suaranya bagus banget. Kamu tahu artinya? Oh, gak tahu. Itukah yang Allah inginkan? Coba lihat, yang Allah inginkan apa? Yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb mereka itu karena memahami atau karena merinding, suaranya empuk. Alah, penyanyi Sirosariosa lebih empuk juga. Apa artinya di sini? Kadang manusia sudah merubah haluan. Tujuan utamanya tadabbur Quran untuk dipahami, diyakini, diamalkan, tapi sudah dibelokkan kepada hanya sekedar suara. Jadi kayak apa? Lomba suara. Ini terjadi. Subhanallah. Sudah, kita tidak selalu harus kita tidak menyalahkan siapapun. Mari sekarang kita. Yang Allah inginkan di sini apa? Bergetar kulit kita, hati kita karena takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu dengan apa? Dengan memahami atau dengan membaca? Memahami itu harus diawali dengan membaca atau enggak? Enggak pernah baca, kapan paham? Apa artinya di sini? Quran itu suatu bacaan yang sangat mulia. La'un Qur'anun Karim. Quran itu suatu bacaan yang sangat mulia. Yang ini bisa menjadi petunjuk kita, selamat kita dunia dan bersihnya hati kita itu tadi dengan apa? Al-Quran. Bersih hatinya. Allah yang memberikan jaminan. Kalau kitanya mau, maka dalam ayat lain, kenapa Quran harus kita tadabburi? Coba kita lihat surat 42. Surat Asy-Syura. Ayatnya ayat 52. Allah sebut di ayat itu Quran sebagai apa, Pak? Coba lihat, sebagai apa? Betul begitu? Lalu selain itu sebagai apa? Wahyu itu, Quran itu memang wahyu. Maksudnya disebut sebagai apa Quran itu? Ruh dan saya yakin Bapak Ibu datang ke sini bukankah karena masih punya ruh? Kalau ruhnya sudah nggak ada, bisa datang sini nggak? Jadi apa fungsi ruh? Apa fungsinya ruh? Membuat jasad hidup. Betul begitu? Apa fungsi Quran? Membuat Islam hidup. Membuat seorang Islam, Islamnya hidup, imannya hidup, ruh. Maka Allah katakan Quran sebagai apa? Coba, bagaimana bunyi ayatnya? Wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, kami telah wahyukan ilaika, kepadamu, punya awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan min amrina,
Wahyu yang aku wahyukan kepadamu ya Muhammad, itu ruh dari urusan kami. Jadi Allah nyatakan Quran sebagai ruh. Ruh itu untuk apa tadi? Hidup. Seorang muslim jika ingin Islamnya hidup, Quran. Ruhnya Quran. Ruham min amrina. Seorang muslim tidak mau menjadikan Quran sebagai ruh. Paham apa enggak ibadah? Paham atau enggak iman? Maka Allah katakan, Nabi Muhammad saja sebelum jadi Rasul, sebelum dapat wahyu, ngerti iman enggak? Enggak. Ngerti Quran enggak? Tidak. Enggak ngerti sama sekali. Itu di ayatnya. Ma kunta, maka Nabi Muhammad itu dulu dalam keadaan apa? Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apakah Ummi seterusnya? Hebat, fatona, cerdas. Sebelum itu melalui Jibril diajarkan. Maka Rasul dikatakan oleh Allah, ma kunta, meskipun kamu hai Muhammad sebelum dapat wahyu ini, tadrimal kitab walal iman. Kamu tidak tahu kitab Quran itu apa. Kamu tidak tahu iman itu apa. Jadi betul Rasulullah awalnya tidak tahu Quran, tidak tahu kitab, tidak tahu apa-apa, tidak tahu iman. Kenapa kau menjadi tahu? Tadabbur, mempelajari. Gurunya siapa? Jibril alaihi wassalam. Siapa yang melapangkan dadanya? Allah. Alam yashrah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan untukmu ya Muhammad dadamu? Lapang dada Rasul itu. Kalau menerima ayat itu mudah dan dipahami lalu diamalkan serius. Inilah dia. Maka ketika Rasul sudah merubah Quran menjadi pelajaran dipahami sehingga diamalkan, maka Quran menjadi apa? Coba, setelah itu jadi apa? Nah, walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi kami jadikan Quran yang kamu tadabburi tadi berubah menjadi, coba Bapak Ibu, orang cuman baca Quran aja, hidup Islamnya gemar baca Quran, tapi ketika nggak ngerti isinya, amalnya bisa jadi benar atau salah? Ya bisa jadi benar, nggak tahu kalau itu benar, salah nggak sadar itu salah. Seperti itulah keadaannya. Maka Quran itu cahaya yang menerangi. Yahdi bihi man yasha. Allah ketika berikan hidayah itu kepada siapa Allah kehendaki. Maka jika seorang hamba menghendaki hidayah, Quranlah yang jadi ilmunya yang harus kita pelajari. Insya Allah dada-dada kita menjadi lapang. Insya Allah. Tadabbur Bapak Ibu. Hati, sekali lagi di hati. Karena memang sering manusia itu berbolak-balik hatinya. Sampai Rasulullah mengatakan bagaimana? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya anak Adam itu sudah tertulis tentang zinahnya. La mudrika, tidak akan mungkin tidak, kecuali pasti. Kenapa? Fal ainan zinatuhu nadhar. Mata zinahnya apa? Melotot, lihat. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa, Pak? Quran, hadis dipelajari atau akhwat? Nah, jujur, alhamdulillah. Terima kasih atas kejujuran. Akhirnya apa di situ? Zina. Ya. Lalu apa lagi? Ini zinahnya apa? Istami', mendengar. Ya. Ini hinanya apa? Kalam, berbicara, riba, fitnah dan seterusnya. Lalu kaki zinahnya apa? Melangkah. Tangan zinahnya apa? Berbuat. Siapa yang memutuskan zina itu? Nih, hati itu berkeinginan, sedangkan farji kata hati aja. Contoh, ada akhwat yang bisa dipandang. Ini ikhwan itu pasti ngomong gitu. Keren itu, subhanallah. Subhanallah, tapi keren juga. Tapi melotot. Jika hatinya mengatakan, hai ikhwan, hai mata, itu tidak halal, haram. Ntar dipandang yang di rumah aja deh. Cuman setannya nggak setuju. Akhirnya apa? Pakai kode itu. Jam 9:04 sebelah kanan. Wah, pakai kode-kode begitu tuh Ikhwan. Kok usah tahu? Mungkin dulu pernah begitu zaman jahiliyah. Ya namanya laki-laki waktu masih muda. Kadang-kadang seperti itu, subhanallah. Tapi apakah sekarang setelah tahu pengen terus begitu?
Semua pemutus perkara zina itu hati. Tidaklah seorang laki-laki beriman berzina kecuali imannya copot. Tidaklah seorang pencuri yang beriman dia mencuri kecuali imannya copot. Tapi pintu tobat terus terbuka selama belum terlambat. Kalau ternyata hatinya terus keras, gak diobati dengan Al-Quran, dengan tadabbur, dengan keikhlasan, ini hati itu lama-lama mati. Allah gambarkan tentang hati yang mati itu di surat Al-Baqarah. Coba dibuka. Kisah Al-Baqarah itu tentang ceritanya kaum Bani Israel. Ayat 74. Ketika ayat ini kan bercerita dari mulai ayat ke-60 berapa? 66 terus ketika umatnya Nabi Musa disuruh apa? Nyembelih unta. Sapi Baqarah, sapi betina. Ngeyel apa enggak? Sapi yang mana? Sapi betina. Yang betina yang mana? Yang warnanya apa? Yang warnanya kuning. Kuning yang kayak apa? Yang sehat, yang gak ada cacat. Yang cacat yang kemana apa? Yang gak pernah dipakai untuk membajak. Yang ini ngeyel terus kan? Terus ngeyel-ngeyelan. Akhirnya pun tetap Nah, akhirnya apa yang terjadi kasusnya? Karena ada salah seorang dari suku di Bani Israel yang terbunuh, tapi tidak ada bukti siapa yang membunuh. Akhirnya saling ada fitnah, tuduh-tuduhan. Maka Allah suruh perintahkan apa setelah itu? Disuruh dipukulkan anggota tubuh sapi itu, yakni ekornya. Di ayat 82, 83. Ternyata setelah itu pada sadar apa enggak? Di 84-nya Allah katakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, lebih keras atau seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Itu keras apa enggak sih? Hati keras apa enggak sih? Ada orang yang sirosis, hatinya mati. Keras apa enggak? Lembek juga. Lembek, hatinya tetap lembek. Keras itu maksudnya apa tuh? Ini kaumnya, afidahnya, hatinya enggak bisa terima kebenaran. Padahal Allah katakan apa? Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Yang namanya batu sekeras apapun, ada di antara batu-batu itu, dari celah-celahnya, dari batu-batuan, kemudian bisa mengalirkan air sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula di antara batu, meskipun tidak sampai mengalirkan sungai-sungai, tetapi bisa ada yang terbelah, celah-celahannya bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula di antara batu yang pecah berkeping-keping terbelah karena takut kepada, batu itu takut kepada Allah bisa pecah. Hati takut sama Allah bisa lunak, bisa salim, bisa menerima taat. Kalau nggak takut sama Allah, ya sudah, lebih keras dari itu. Allah gambarkan seperti ini, bayangkan hati. Jadi memang penyakit hati itu luar biasa. Manusia yang punya penyakit hati, ketika hatinya sudah mati, gak mau lagi diperingatkan, sudah. Maka orang itu akan berpaling dari Rabb-nya, berpaling dari Allah. Kalau sudah berpaling, siapa yang bisa memberikan hidayah? Gak ada, cuma satu Allah. Tapi kenapa tetap berpaling? Karena tidak punya rasa takut, sehingga hatinya tidak tergetar. Harusnya hatinya tergetar karena takut kepada Allah. Maka kalau sudah seperti itu, hatinya sama dengan bina, matanya sama dengan matanya bina. Seperti itulah Allah gambarkan di surat 7 Al-A'raf 179. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh Allah sudah menyediakan neraka jahanam. Nanti neraka jahanam itu penghuninya kebanyakan siapa? Kebanyakan atau kesedikitan?
Kita masuk yang sedikit atau yang banyak? Semoga insya Allah kita termasuk yang sedikit. Memang qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Yang gak bersyukur itulah yang hatinya mati. Kebanyakan minal jin wal ins, dari jin dan manusia. Kenapa kok banyak manusia menemani jin dari golongan-golongan setan dari golongan jin masuk ke neraka? Lahum qulub, Allah berikan manusia qalb la yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk menerima ayat-ayat Allah, tidak digunakan menerima ketetapan Allah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha, Allah kasih dua mata penglihatan, tetapi tidak dipakai untuk melihat tanda kebesaran Allah, aturan Allah, hukum Allah, ketetapan Allah. Walahum adzan, Allah kasih dua telinga, la yasma'una biha, telinganya dipakai bukan untuk mendengar ayat-ayat Allah, peringatan Allah, aturan Allah, tapi untuk urusan kemaksiatan, keserakahan, dunia dan seterusnya. Maka kalau ada orang seperti itu, Allah ibaratkan seperti apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Coba manusia yang gak pernah takut itu sama binatang apa? Ternak, karena binatang ternak nurut banget, mau disembelih nurut, mau dia nurut luar biasa. Kalau binatang liar, manusianya yang takut. Berarti binatang ternak itu bodoh atau bodoh sih? Manusia ada yang lebih bodoh dari binatang ternak. Binatang bodoh nggak dikasih akal, otak dapat tapi nggak punya akal. Nggak dikasih penglihatan, mata dapat tapi nggak punya penglihatan. Nggak dikasih as-sami', pendengaran. Ada telinga, tapi nggak bisa mendengar. Dia cuma mendengar sesamanya saja. Dikasih banget, binatang, kamu tahu ya di sana itu rumput tetangga, meskipun lebih hijau bukan milikmu ya. Kira-kira disikat nggak oleh binatang itu? Oh, rumput tetangga. Oh, ada manusia kok nyikat juga? Katanya rumput tetangga lebih hijau kan? Tapi di sini nggak ada, insya Allah. Di belakang nggak tahu saya. Itu kan sebuah istilah ngawur kan? Apa artinya? Kenapa kok manusia sudah tahu salah tetap dilanggar? Hatinya. Maka ibadah orang-orang yang hatinya rusak gak dapat nilai dari Allah. Allah yang mengatakan itu. Surat 22, surat Al-Hajj. Kita lihat ayat yang ke-77. Allah perintahkan kepada kita supaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, hendaklah rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah dan berbuatlah sebaik-baiknya supaya kamu beruntung. Ini ayat As-Sajdah kedua di surat Al-Hajj. Ayat sebelumnya di ayat 18, ayat As-Sajdah yang pertama, manusia sholat, gerakan sholat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya kapan? Berarti sujud itu sedang apa kita? Menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah, sampai otak kita yang paling cemerlang itu kalah ketinggiannya dibandingkan tempat buang kotoran. Padahal buang kotoran itu paling rendah, paling hina kan? Di saat itu dipaksa. Maka siapa yang berdoa di saat itu, doanya ijabah. Jika pertanyaan saya, apakah setiap orang yang sujud dia pasti baik? Pasti bebas dari azab? Perhatikan ayat 18. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan Allaha yasjudu lahu ma fi, surat yang sama Al-Hajj ayat 18. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan atau kamu melihat Annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, bahwasanya semua yang ada di langit yang Allah ciptakan dan semua yang ada di bumi yang Allah ciptakan, semua itu sujud hanya kepada Allah. Siapa yang sujud kepada Allah? Pertama, wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang-bintang, wal jibalu, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wad dawabu,
binatang-binatang ternak, binatang melata, binatang yang bergerak. Wa katsirum minan nas, dan banyak dari manusia. Jadi siapa yang sujud kepada Allah? Semua makhluk, langit maupun yang gede-gede, langit, bumi, matahari, bulan, bumi, semua dikatakan sujud. Binatang, tumbuhan, semua sujud. Wa katsirum minan nas, dan banyak manusia sujud. Sujud itu berarti sholat bukan? Berarti ibadah bukan? Pasti selamat dari azab atau pasti dapat azab? Lihat coba ayatnya. Wa katsirum minan nas, dan banyak di antara manusia yang sujud tadi. Tapi lanjutan ayatnya, wa katsirun haqqa alaihil azab, dan di antara banyak manusia yang sujud, banyak pula manusia yang sujud haqqa, sudah pasti ditetapkan hak sebenar-benarnya, alaihi atasnya al-adab, dapat siksa. Heran apa enggak kira-kira? Sujud ibadah bukan tadi? Kok orang yang sujud dipastikan dapat siksa? Wa katsirun haqqa alaihi al-adab, di antara banyak manusia yang sujud, banyak pula di antara mereka yang sujud sudah pasti mendapat siksa. Aneh atau aneh? Apa kalau begitu? Ayat seperti ini kira-kira apa maknanya? Peringatan bagi umat Islam yang sujud, yang ibadah. Apakah sujud Anda lisan mengucapkan Allahu Akbar, Anda takbir kepada Allah? Betul-betulkah Anda sudah takbir agungkan Allah? Ada tasbih subhanallah, membaca itu. Betulkah Anda sudah menyucikan Allah? Ada orang sujud cuman ucapan di tempat sajadah, di tempat sholat, di tempat ibadah. Keluar dari sujud, maksiat, korupsi, zalim. Ada atau ada? Orang kayak gitu pantas dapat siksa. Tapi maaf, yang menilai siapa ini? Jangan kita ya. Lu sujud pantas dapat siksa, lu mantap kayak gitu. Jangan, enggak boleh. Sok tahu kita. Ini peringatan kita, jangan-jangan kita masuk kategori yang ini. Sudah sujud tapi dipastikan dapat. Boleh jadi orang itu sujudnya karena ingin dimuliakan manusia. Siapa yang bisa menilai itu? Allah. Kalau sudah dimuliakan manusia, kadang manusia makin lupa apa enggak? Nanti dia akan terhina di hadapan Allah di padang mahsyar. Maka di ujung ayatnya Allah katakan apa? Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Di dunia mereka dimuliakan manusia, dieluk-elukan manusia, hebat disanjung manusia. Tapi di akhirat Allah pastikan dapat azab. Berarti dihinakan oleh Allah. Siapa yang sudah dihinakan Allah nanti, adakah yang bisa memuliakan? Adakah yang bisa memuliakan? Sebuah pertanyaan gak perlu dijawab lagi. Resapi. Jangan-jangan ibadah kita hanya untuk kemuliaan dunia, hanya untuk meraih dunia. Hati kita rusak, terpengaruh karena dunia. Mari kita bersihkan ibadah kita hanya kepada Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Maka Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Mungkin banyak orang protes nanti, ya Allah, saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan zakat, saya akan anu. Ternyata mungkin di antara Ivan dan Afad sudah sering mendengar hadis di mana riya menyebabkan hancurnya amal. Bukankah Rasulullah mengatakan itu? Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dari Mahmud bin Labid. Rasulullah bersabda, "Inni akhafu ma akhwafa ilaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap kalian wahai umatku, syirik yang kecil. Maka sahabat bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Syirik kecil itu apa wahai Rasulullah? Ar-riya. Di mana letaknya riya? Berarti riya itu penyakit apa? Doa Rasulullah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari buruknya akhlak, buruknya amal, buruknya hawa nafsu yang ada dalam hati, dan buruknya penyakit-penyakit hati. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Qutbah bin Malik. Beliau orang yang paling dijaga Allah, tapi beliau senantiasa berdoa terus karena sadar semuanya itu terjaga kalau kitanya memohon kepada Allah. Maka
orang-orang yang terkena penyakit hati, sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang hatinya bersih, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dengan membersihkan hati kita, menjaga hati kita, menjaga amal kita, semoga Allah akan senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Sisa waktu sedikit kita adakan diskusi. Yang mau bertanya jawab silakan. Silakan yang mau bertanya secara langsung boleh. Silakan, Pak. Ustaz, Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sering menyebut takut, kita beribadah karena takut sama Allah, ikhlas. Tapi ada sementara beberapa yang sering saya dengar, kita nggak perlu takut dalam berhadapan dengan Allah, tapi harus cinta. Ibadah kepada Allah harus memiliki 4 unsur. Tidak boleh hanya karena cinta. Harus ada 4 unsur. Pertama, ikhlas. Kedua, khauf, takut. Ketiga, mahabbah, karena cinta. Keempat, roja, penuh dengan harap. 4 ini bergabung, Pak. Tidak bisa, ibadah itu karena cinta. Anda cinta nggak takut sama Allah, nanti ibadahnya karena cinta, karena nggak takut sama Allah, nanti maksiat. Ada ahli ibadah, tapi ahli maksiat juga. Jadi ada rasa cinta, ada rasa takut, ada rasa harap, itulah sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas. Maka justru di dalam Al-Quran, orang-orang yang diberikan oleh Allah surga itu adalah orang yang khash. Takut. Betul apa kan? Seperti yang kalau ibu baca di surat apa? Surat Al-Bayyinah, surat 98, di ayat yang ke-8. Kan di ayat 7-nya dikatakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya. Surganya Allah untuk orang yang takut. Bagaimana kita punya rasa cinta kalau nggak punya rasa takut? Seorang istri nggak punya takut sama suaminya, kemana-mana ngeluyur, pulang dimarahin istri malah melotot, berarti nggak punya rasa cinta. Tapi seorang yang punya rasa cinta, dengan sendirinya ada rasa takut. Padahal kita diharuskan. Surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakat wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada, maka orang yang akan dapat syafaat menurut Bapak siapa? Orang yang takut. Surat Toha, surat 20 ayat 109. Disebut di situ. Orang yang takut kepada Allah itu dapat syafaat. Nanti dilanjutkan di surat 21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Di surat Toha dikatakan begini. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah. Pada hari itu, yang di padang mahsyar, enggak ada gunanya syafaat. Tidak bermanfaat syafaat. Illa man adzina lahu rahman. Kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dapat syafaat. Siapa mereka? Radiyalahu qawla. Orang yang selama hidup kalau ngomong itu benar sehingga diridhoi Allah. Kira-kira siapa orang yang kalau ngomong selalu benar, Pak? Ya jelas Rasul. Maksudnya kira-kira siapa di kalangan orang beriman yang kalau ngomong selalu benar? Yang takut kepada, maka di ayat ke-28 dari surat 21. Tadi surat Toha, surat 20, sekarang ke surat 21 ayat 28. Ayat 28-nya. Tadi yang dapat syafaat yang mana? Dapat ridha Allah. Apa salah satu karena Allah ridho? Karena kalau di dunia ngomongnya, maaf, ada saksi. Dibayar. Kamu saya kasih 100 juta. Yang penting kamu harus bohong. Jangan ngomong itu. Kalau iya, aku masuk penjara. Kalau enggak, aku bebas. Aku kasih 1 miliar deh. Kira-kira orang yang takut sama Allah gimana? Lah, saya tetap jujur bersaksi. Betul nggak? Yang nggak takut sama Allah? Yes.
Syafaatkah mungkin diraih? Ayat 28 surat 21. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Allah tahu yang di depan kamu, yang di belakang kamu. Malaikat yang mengawasi kamu, yang selalu menulis amal kamu, tahu. Wa la yashfa'un. Hai manusia, kamu tidak akan dapat syafaat. Tidak ada gunanya. Illa, kecuali limanir tabo, orang yang diridhoi tadi. Kenapa dia diridhoi Allah? Allah wa hum min khasyatihi musfiqun. Orang-orang yang selalu hati-hati di dunia karena takut kepada. Jadi kalau ada orang mengatakan ibadah bukan karena takut, karena cinta, betul. Tapi kalau mau ngomong bukan karena takut, Anda dusta. Allah perintahkan takut kok. Jadi ibadah itu tadi ikhlas, cinta, takut, harapan. Wallahu a'lam. Jika seorang hamba yang dahulunya banyak maksiat dan dosa, di akhir hayatnya ia telah bertobat, melakukan amal ibadah, apakah di neraka nanti ia tetap mendapatkan azab? Allah kan menjamin, kalau orang sudah bertobat nggak ada azab. Jaminan Allah di surat 66 jelas sekali. Surat At-Tahrim 66 ayat 8. Dan bahkan tentang tobat puluhan ayat di dalam Quran. Kalau sudah tobatnya benar, beres. Silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat surat 11 ayat 3, kemudian tambahkan surat 66 ayat 8. Puluhan ayat banyak, saya hanya tunjukkan 3. Pertama, surat 11 ayat 3, surat 66 ayat 8, kemudian surat 6 ayat 54. Coba periksa itu. Atau boleh tambahkan satu lagi, surat 33, surat 39 ayat 53. Itu jelas sekali, orang yang sudah bertobat masuk surga dan tidak akan diazab. Kalau tobatnya taubatan. Jika kita adalah salah seorang yang oleh Allah telah ditutup hatinya atau membatu, apakah kita masih bisa untuk merubah takdir tersebut dengan bertakwa dan beriman? Dan apakah Allah masih bisa merubah hati itu menjadi baik? Bapak Ibu, tidak ada kata-kata kalau sudah ditutup hatinya kemudian mati, tidak. Yang mati itu mereka sudah menutup. Sehingga Pak, Allah nggak bakal bukakan. Karena hidayah itu terserah Allah. Mau nyari apa enggak? Yang mencari pasti diberi hidayah dalam hatinya. Dibuka. Kalau nggak mencari. Jadi apakah orang yang pernah tertutup hatinya? Nah kalau pernah, nanti Allah akan bukakan hatinya. Ya, jika hamba itu mau berusaha. Kan semuanya usaha. Di antaranya tadi doa, tadabbur, Quran, dan seterusnya. Insya Allah, semoga Allah akan membukakan hati kita. Banyak ikhwan yang sudah ngaji tapi menyepelekan soal isbal. Mohon pencerahan. Ya, ini berkaitan dengan fikih dan kesempurnaan ibadah. Saya secara pribadi yakin 100% dengan dalil-dalil. Belasan hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Yang tegas-tegas di situ adalah siapa yang isbal di neraka. Adapun bagaimana Abu Bakar ketika itu isbal, Rasul katakan Abu Bakar nggak sombong. Jadi bukannya nggak sombong berarti isbal, tidak. Isbalnya Abu Bakar bukan karena kesombongan, tapi ketidaksengajaan pakaiannya melorot, diangkat lagi. Tetapi ada yang mengatakan tuh Abu Bakar aja isbal nggak apa-apa, yang penting kan nggak sombong. Ya silahkan. Sekarang gini, saya buatkan contoh sederhana gini. Ini sesuatu yang kita belum yakin. Ini manfaat apa enggak ya? Kayaknya seger banget. Ya, tapi jangan-jangan ada racun. Mana yang paling baik kita buat? Ambil, mudah-mudahan manfaat, atau tinggalkan, khawatir ada racun. Anda tinggalkan, pasti selamat. Betul? Anda minum? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan celaka. Isbal itu sekurang-kurangnya terjadi perselisihan. Jadi syubhat bagi sebagian orang yang belum tahu ilmunya. Pesan Rasul tadi gimana? Hati yang baik itu. Kalau ada syubhat. Nah, Anda isbal pasti selamat. Anda tidak isbal, ya silahkan. Tapi nanti ada dua kemungkinan. Apakah selamat dari pertanyaan Allah atau tidak? Nah, di dunia bisa ngeyel nggak?
Ih, kata Ustadz Anu, itu Ustadz viral kok. Nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Itu kan pakaian orang-orang Arab memang begitu, karena berdebu jadi diangkat. Ya silahkan argumen itu. Argumen itu jangan Anda pertahankan di hadapannya manusia, di hadapannya Ustadz yang lain. Jangan pertahankan di hadapan Surat 75, ayat 13 sampai ayat 15. Surat 75 ayat 13 sampai ayat 15. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Nanti Allah akan memberitakan kepada manusia semua perbuatan yang dilakukan maupun yang dilalaikan. Yang ikut aturan, yang nggak ikut aturan, semua ada nggak buktinya? Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia nanti di hadapan Allah di padang mahsyar akan menjadi saksi atas perbuatannya diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun mengemukakan bermacam-macam. Nah, kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, saya mau balik dulu ke dunia, pengen berubah dulu. Nggak bisa. Mana yang lebih baik kalau sudah seperti ini? Tinggalkan. Tapi ada ikhwan rajin ngaji kok masih isbal, gak usah kepo lah kitanya. Kalau perlu balik, deketin. Akhi, menurut saya, oh enggak, saya mah yakin isbal gak ada masalah. Yang penting gak sombong. Nah, silakan. Jangan gontok-gontokan. Tetap dia saudara kita. Jangan bermusuhan. Gara-gara dia mah bukan kelompok kita isbal. Jangan. Nanti saatnya Allah memberikan hidayah, hatinya tenang, pasti orang itu akan memilih yang terbaik. Sesuatu yang mengandung resiko akan ditinggalkan, sesuatu yang sudah pasti akan. Kenapa? Nanti ngeyel gak diterima di akhirat. Makanya banyak orang kadang-kadang sudah lupa. Tapi apakah lupa akan kesalahan akan dilupakan pula oleh Allah? Lihat surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari nanti manusia dibangkitkan oleh Allah semua, dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan beritakan semua amal-amal yang telah mereka lakukan. Ahsahullah wa nasuh. Allah telah mengumpulkan catatan itu. Semua ada, malaikat yang disuruh. Padahal manusianya sudah melupakan. Gimana tiba-tiba di sana dibongkar nih? Lupa kamu ya? Lupa, saya enggak. Ini ada. Ayo, mau ngapain? Lihat ayat ini. Allah akan bongkar semuanya. Allah akan buktikan semuanya. Catatan itu Allah kumpulkan kembali kemudian diletakkan di hadapan kita. Meskipun manusia lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi alangkah baiknya kita cari yang pasti sajalah. Yang pasti aman insya Allah. Wallahu alam. Bagaimana cara menimbulkan rasa cinta kepada Allah untuk anak-anak kita? Kita dulu mulai. Jangan sampai kita nuntut anak kita cinta sama Allah, kitanya belum. Berikan contoh yang terbaik ke anak dengan kita lebih dulu. Tapi terus seiring dengan itu ajak. Bagaimana caranya? Sering ajak kajian. Tapi berat Ustaz, bagi anak-anak lu cari kajian yang anak-anak. Berikan buku-buku yang isinya baik-baik, yang kisah baik-baik, kisah-kisah teladan, yang jelas, bukan buku-buku cerita yang ngawur. Atau tanamkan kepada anak bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita jika kita sayang kepada Allah. Allah sangat mencintai kita. Makanya di dalam beberapa hadis itu kalau Allah menawarkan pahala, itu pahala itu gede atau gede banget. Salat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, ya kan? Caranya kan lebih baik dari orang kaya itu nggak ada nilainya. Jangan begitu caranya yang bisa dipahami anak. Allah buktinya bapak ibu dunia dan seisinya tiap hari sholat tirai. Buktinya kayak gitu-gitu aja miskin juga. Nanti dibalikin si anak itu kritis kan. Maksudnya begini, nah orang-orang meraih dunia dan seisinya tapi nggak sholat, nggak ada apa-apanya. Nah justru kalau kamu bisa sholatnya tertib bagus, jaga yang sunnah, tuh qobliyah subuh saja
pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada orang punya kekayaan triliunan dolar, disumbangkan semuanya. Kalau nggak punya taat sama Allah, nggak ada gunanya. Nah, jelaskan dengan pola pikir yang anak-anak sesuai dengan usianya. Dan seorang tua harus belajar memang. Sering sekali kan, coba bapak-bapak sholat di masjid waktu subuh, jangan meninggalkan tempat duduknya, berzikir sampai matahari terbit sempurna. Habis waktu syuruk, lalu menjelang waktu duha masuk, sholat 2 rakaat, apa pahalanya? Seperti pahala umroh. Kalau gitu saya nggak usah umroh, saya mau umroh tiap hari. Jangan hitung-hitungan amal. Kenapa Allah begitu memberikan yang besar? Karena supaya rasa cinta kita timbul. Bagaimana cara menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit hati dan terlalu cinta dunia? Ya, Quran sekali lagi tadi. Karena obatnya di dalam Al-Quran dikatakan Shifa'ul lima fisudur. 4 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Quran itu obat. Tapi 1 ayat disebutkan di surat 10 tadi, obat penyakit hati. Jadi Quran, kalau kitanya nggak tadabbur Quran, sulit untuk bisa sembuh. Sebagaimana ada orang, ini ada obat, kata dokter, minum. Tapi obat ini mahal harganya. 1 pil ini 1 juta. Saya pandang aja deh. Sayang 1 juta. Quran cuma dipandang doang, diletakkan indah, dibikin yang indah-indah, ditaruh nggak ditadaburi. Kapan bisa menyembuhkan hati? Berarti konsumsi. Apakah dimakan, dibakar, terus diminum? Tidak, ditadaburi. Apa hukumnya ketika Ustadz sedang menjelaskan, ada saja jamaah yang ngobrol, sementara firman Allah sedang dibaca? Dikritikan kayaknya. Tidak di sini sepertinya ya. Atau mungkin tadi, wallahualam. Bagaimana ayat Al-Quran? Kan jelas surat 7 ayat 200 berapa? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu 204. Apabila sedang dibaca Quran, dengarkan. Simak baik-baik. Istami' wastami', dengarkanlah. Wa ansit, tenang, konsentrasi penuh. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Bagaimana dapat rahmat? Ayat Allah dibaca, ngobrol. Maka di majelis adabnya adalah jika sedang disampaikan ayat-ayat Allah, dengarkan. Bukankah tujuan kita hadir ke majelis ingin lapang dada, lapang hati, lapang semuanya. Itu yang Allah inginkan di surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang yang beriman, jika dikatakan berlapang-lapanglah kamu ke majelis. Kalau sudah di majelis ya lapang, jangan cuma lapang tenaga datang tok. Bukan cuma waktu tok, lapang hati, lapang pikiran, itu yang paling penting ketika sudah berada di dalam majelis. Kalau kamu melapangkan itu, apa jaminan Allah? Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah memberikan kelapangan bagi kamu. Siapa yang ingin lapang, hadiri majelis, lapang. Allah yang berikan jaminan. Maka biasanya taujihad di kajian-kajian itu ada hadis, ada yang riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, ada yang riwayat Abu Daud, ada yang riwayat Muslim, tapi lafaznya mirip. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan kakinya, lapangkan waktu, pikiran, tenaga, hadir ke majelis taklim, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita yang dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup demikian Bapak Ibu sekalian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.